Sedikit rangkuman cerita kasus kali ini. Kasus pertama, ada seorang narapidana yang ditemukan meninggal karena dihabisi oleh 2 rekan di selnya. Dan kasus yang kedua, ada seorang istri, anak dan juga pacar sang anak yang tega menghabisi ayahnya dengan keji. Dan kasus yang ketiga, ada seorang pria yang tersulut cemburu dan memperkosa korban sebanyak 2 kali, kemudian membuang korban ke parit. Kalau udah siap, yuk kita mulai. Inilah 3 berita kasus yang menggemparkan Indonesia. Jadi, ada seorang narapidana yang bernama Sumaryanto alias Bondol yang ditemukan tewas di dalam kamar mandi yang diduga dibunuh oleh 2 rekan di sel di kamarnya. Kejadian ini terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Saat dalam penyelidikan polisi, tersangka mengatakan jika korban dibunuh karena selama 7 bulan lamanya korban sulit diatur saat berada di dalam sel. Lalu pelaku pertama yang berinisial APM merencanakan tindakan kejinya tersebut dan mengajak satu teman selnya yang berinisial EH. Kedua pelaku kemudian membagi peran, di mana APM bertugas membekap wajah korban dengan handuk yang ada di sel, kemudian menjerat lehernya sampai dengan memastikan jika korban sudah tidak berdaya. Setelah membekap sampai tidak berdaya, pelaku juga mengikatkan tali di leher korban agar seolah-olah korban hendak bunuh diri. Pelaku merekayasa jika korban ini ada indikasi untuk melakukan bunuh diri. Setelah tewas, APM mengikat dan membawa korban ke kamar mandi. Korban kemudian ditarik pelaku agar disangka gantung diri. Sementara pelaku lainnya membantu mengikat dan membekap saat berada di kamar mandi. Polisi mengungkapkan jika ada salah satu saksi yang juga diperiksa. Jadi saksi tersebut adalah seorang napi yang tahu kejadian tersebut tapi tidak melaporkannya kepada petugas lapas. Adapun barang bukti yang diamankan adalah pakaian, lalu ada ember bekas di kamar mandi tempat lokasi kejadian tersebut. Selain itu, polisi berhasil menyita 2 barang lainnya, yaitu handuk dan 2 utas tali yang digunakan untuk mencekik korban dan menjadikan tali itu sebagai ilusi gantung diri. Pengamat hukum di Sumsel yaitu Profesor Dr. Febrian angkat bicara terkait kasus napi yang tewas dibunuh oleh rekan satu kamarnya di Lapas Mata Merah Palembang. Febrian mengatakan seharusnya peristiwa tersebut tidak terjadi apabila petugas lapas mengetahui adanya rencana pembunuhan tahanan oleh rekan satu kamarnya. Seharusnya dengan posisi dan situasi apapun, termasuk waktu, petugas itu harus siap 24 jam. Di lapas tersebut kan ada SOP terhadap pengawas oleh napi selama 24 jam. Itu artinya kalau terjadi berarti ada kelalaian yang berujung kematian. Seharusnya dari kejadian ini juga itu harus ada sanksi. Febrian menegaskan pernyataan Kalapas yang menyebut sudah sesuai SOP harus diklarifikasi oleh masyarakat umum, termasuk keluarga yang bersangkutan. Mereka menerima atau tidak. Selain itu juga, Kemenkumham Sumsel harus turun tangan membentuk tim pencari fakta dan mengungkap peristiwa itu agar kejadian itu tidak terjadi lagi. Menurut Febrian juga, jika Kemenkumham mengatakan tidak semua kamar bisa diawasi, berarti ada kelalaian. Itu berarti adalah sebuah kelemahan dari lapas tersebut yang tidak bisa menjaga dan mengawasi kamar tahanan. Febrian juga menambahkan, yang harus bertanggung jawab tidak hanya petugas yang berjaga, tapi kejadian ini juga menjadi tanggung jawab Kalapas juga. Seorang pengusaha aksesoris bernama Asep Saipuddin yang berumur 43 tahun menjadi korban pembunuhan oleh keluarganya sendiri di rumahnya yang berada di Kampung Serang, Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Ketiga tersangka ini itu adalah Juhariah yang berumur 45 tahun selaku istri korban, dan juga Sylvia Ananda yang berumur 22 tahun selaku anak korban. Serta ada juga Hestiko Pramada yang berumur 22 tahun. Dirinya adalah anak dari Selvi Ananda, yaitu anak korban. Pada Senin 24 Juni 2024, ibu dan anak ini meracik minuman beracun. Korban awalnya akan diracun dengan menggunakan sabun liquid dicampur susu soda. Namun rencana itu gagal karena Sylvia merasa tidak tega lalu membuang cairan racun tersebut. Lalu pada Selasa 25 Juni, Hestiko kemudian memberi usulan untuk langsung mengeksekusi korban.
Usulan ini lalu disetujui oleh istri dan anak korban. Ketika itu langsunglah Sylvia ini menjemput Hestiko di rumahnya dan lalu membawa Hestiko ke rumah korban. Seperti rencana awal, Sylvia mencampurkan minuman jus dengan cairan liquid. Ketika itu, korban ini sempat muntah-muntah tapi masih berhasil selamat. Lalu tepatnya pada Kamis 27 Juni jam 3 pagi, Hestiko mengeksekusi korban dengan mencekik korban saat tidur di ruang tamu. Tetapi karena saat itu korban melawan, jadinya Juharia dan Sylvia ini memegang kaki korban dan melakban kakinya. Kemudian korban sempat melawan nih, sampai akhirnya Hestiko tuh mengambil helm yang dipakai oleh pacarnya dan memukulkan kepala korban. Untuk diketahui ya, Juharia dan Sylvia ini memakai korban agar terlihat korban itu sedang dirampok. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Gogo Galesung, mengungkapkan aksi pembunuhan ini dilatari oleh motif yang berbeda. Sang istri nekat membunuh suaminya karena kesal diberikan nafkah dalam jumlah yang sedikit, yaitu sekitar 100.000 per hari atau 3 juta rupiah per bulan. Selain itu, istrinya juga menuduh suaminya ini berselingkuh. Sedangkan anak pertama korban dan sang kekasih tega membunuh ayahnya karena hubungan mereka itu tidak direstui. Karena saat itu sang anak sudah menjalin hubungan asmara dengan pacarnya itu selama 4 tahun. Jadi ketika sang ayah tidak merestui hubungannya, Sylvia ini lalu tersulut emosinya dan kemudian mau melakukan tindakan kejinya tersebut. Nah, polisi mengungkap fakta lain terkait pembunuhan ini. Jadi setelah korban meninggal, Hestiko ini mengajukan pinjaman online menggunakan ponsel milik korban. Pinjaman online ini dilakukan secara bersama-sama dengan Sylvia dan juga Hestiko. Mereka ketika itu mengajukan pinjaman di Adakami sebesar 13 juta. Lalu mereka mengajukan lagi di EasyCash sebesar 43.500.000 rupiah. Wah, gila tuh. Pinjaman online itu dilakukan di hari korban tewas dibunuh, tepatnya pada 27 Juni 2024 sekitar pukul 6 pagi. Nah, setelah mengajukan pinjol tersebut, selang 5 menit, uang tersebut kemudian cair ke rekening korban. Lalu setelah uang itu cair, Sylvia kemudian mentransfer uang tersebut ke rekeningnya menggunakan M-Banking. Saat itu ya, Hestiko ini mendapatkan bagian sebesar 56,5 juta rupiah dari pinjaman online tersebut. Sedangkan ibunya ditransfer secara berkala sebanyak 1,5 juta rupiah. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 44 ayat 3 JO pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, dan pasal 351 ayat 3 JO pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Nasib tragis menimpa seorang remaja perempuan bernama Putri yang berusia 21 tahun di Rokan Hilir. Korban saat itu ditemukan tak bernyawa di sebuah parit di Jalan Parit Atmo, Kepulauan Bagan Punak, Meranti, Kecamatan Bangko. Ternyata Putri ini merupakan korban pembunuhan oleh pacarnya sendiri yang bernama Icun. Icun mengaku saat itu menghabisi nyawa Putri dengan cara dicekik, lalu kepalanya dibenturkan di aspal hingga Putri pingsan, dan kemudian memperkosa Putri sebanyak 2 kali dan kemudian membuang Putri ke dalam parit. Ternyata latar belakang terjadinya pembunuhan ini karena ada dugaan Icun merasa cemburu karena diduga menjadi korban perselingkuhan. Diketahui ya, Icun dan Putri ini sama-sama memiliki hubungan asmara. Tetapi ya, faktanya si Icun ini sudah punya istri, bahkan dirinya juga sudah punya anak. Namun, mereka tetap menjalin hubungan terlarang. Saat itu, mereka berdua baru menjalin hubungan sekitar 1 bulan. Awal mula kejadian ini saat Icun menjemput Putri yang meminta tolong untuk dijemput pulang kerja di tempat kerjanya di Pasar Pelita sekitar pukul 10 malam. Dikarenakan saat itu orang tua Putri itu telat menjemput Putri pulang. Saat itu, Icun ini meminjam motor temannya lalu kemudian membawa Putri ke sebuah lokasi. Nah, setibanya di lokasi, Icun ini meminjam HP Putri dan mengecek tentang adanya dugaan perselingkuhan. Dan benar saja, Icun menemukan isi chat messenger Facebook Putri dengan laki-laki lain. Saat itulah amarah Icun memuncak dan meminta korban untuk bersetubuh dengannya. Kemudian saat itu Putri melawan saat dipaksa untuk berhubungan badan. Tapi si Icun ini terus memaksa dan akhirnya berhasil menyetubuhi Putri. Nah, setelah melampiaskan hasratnya,
Putri ini marah dan tidak suka dengan perilaku Icun. Lalu dirinya berdiri dan mengatakan, "Sampai hati kau gitukan aku." Nah, Icun yang marah mendengar perkataan tersebut langsung mencekik Putri. Setelah itu menghempaskan badan Putri ke aspal dan membenturkan kepala Putri ke batu beton di atas jembatan sebanyak 2 kali. Tak lama setelah itu Putri pun pingsan. Icun lalu menyeret tubuh Putri ke pinggir parit. Lalu setelah itu Icun memperkosa Putri kembali saat Putri tidak sadarkan diri. Setelah melancarkan niat jahatnya menyetubuhi tubuh Putri selama 2 kali ya, Putri kemudian ditenggelamkan di parit tersebut. Tak hanya itu, Icun lalu menginjak bagian pantat dan kaki agar tubuh Putri masuk ke dalam lumpur parit tersebut dan menyisakan sedikit kakinya saja. Setelah itu, Icun langsung pergi dari tempat tersebut dan mengambil HP Putri serta uang milik Putri. Nah, kasus ini terungkap setelah polisi mendapat rekaman CCTV. Dalam rekaman terlihat saat Icun menjemput Putri dengan sepeda motor. Keluarga Putri setelah ditunjukkan rekaman CCTV tersebut, ya, membenarkan jika si Icun itu sering datang ke rumah Putri dan menjemput Putri untuk membawanya jalan-jalan atau berpacaran. Unit Reskrim Polsek Bangko berhasil menangkap Icun yang tinggal di Jalan Poros, Kecamatan Kepenghuluan, Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko. Icun ditangkap di hari yang sama saat jenazah Putri ditemukan, tepatnya pada hari Rabu 17 Juli 2024 menjelang malam. Icun ini sempat melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan, sehingga Icun mendapatkan hadiah 1 tembakan di kakinya. Dan itulah 3 berita kasus terbaru yang menggemparkan Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.